Iya, ini aku lagi ada di Mama Dede tuh. Lihat tuh, ada Mas Bedu, ada Jamaah. Halo. Aku lagi teleponan sama Dian. Dian apa? Diantar jemput? Dian suami aku namanya Dian Nurdiana. Halo sayangku. Iya kamu tidur. Kamu habis kerja, langsung tidur. Jangan lupa makan ya. Ya, aku sayang kamu. Dah. Apa sih Mas Bedu ganggu aja. Oh iya Mas Bedu, Iva mau ini upload foto berdua sama Dian. Yang bagus mana ya? Yang bagus gak usah diupload. Diupload lah biar dilihat sama orang gitu nih. Oh, tujuannya kemesraan kamu biar dilihat sama orang? Ya iyalah, masalahnya kan... Gak boleh kamu pamer-pamer kemesraan. Ntar juga kalau misalkan kamu lagi marahan, di-cropping foto suami kamu. Di-unfollow akun media sosialnya. Kan bukan pacaran, paling kalau nggak di-unfollow kita bisa ini. Dia tidurnya di luar. Ipa kan soalnya masih pengantin baru Mas Bedu, jadi nggak apa-apa dong. Kalau pengantin baru, kalau baru masih ada plastiknya, ini nggak ada plastiknya nih. Belum Mas Bedu. Udah ya. Mas Bedu kalau iri posting sama Ibu Anggi aja kan kita. Aku mah nggak perlu posting, ntar juga dia yang posting kok. Nih. Aku ada foto kayak gini, terus ada yang rangkulan, terus aku ada yang cium kening. Yang tonjok-tonjokan ada kan tonjok-tonjokan? Belum Mas Bedu, iri-iri banget. Udah males banget nih ngurusin foto mesra suami istri, ya kan? Terus kita suruh pilih yang mana yang bagus. Nggak apa-apa kan, masalahnya kan udah sah, udah suami istri. Kalau pacaran mah nggak boleh. Nggak semua yang halal itu boleh dipamerkan. Hubungan suami istri halal tuh, boleh nggak dipamerin tuh? Nggak boleh. Ya udah, kaji dulu, mulai ya. Ibu, kita kaji dulu, Bu, yuk. Ayo, siap-siap. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pasti punya masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini. Kita kembali bertemu di acara kesan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Apa kamu mau apa tadi? Ini tadi Mas Bedu, ini Ipa mau posting. Udahlah nggak usah posting-posting media sosial Pak. Menampakkan kepameran itu kan kasihan ntar sama yang jomblo-jomblo, iri bagaimana. Ipa kan maksudnya memotivasi biar mereka cepat dapat pasangan gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ipe. Iya, Ma. Lagi ngapain? Bener dong, Mang? Alhamdulillah, Ma. Pangestu. Wih, bergelombang. Bergelombang. Kenawan? Ipe mau menunjukkan kemesraan kehidupan pribadinya bersama suaminya untuk khalayak ramai. Nggak apa-apa kan ya, Ma ya? Tidak boleh. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Emang kamu sayang banget sama suami kamu? Sayang banget, Ma. Suami kamu juga? Insya Allah, Ma. Suka ngapain aja? Ayo. Makan bareng, makan, dan yang lain gitu. Dan yang lain. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tuh. Sekarang begitu banyak orang yang pamer kemesraan di medsos. Anda lihat. Apakah boleh kita pamer kemesraan di medsos? Harapannya biar banyak yang komentar, banyak followernya, banyak yang like. Wah, banyak yang mencontoh. Kalau ada orang bikin kue, ini gambar kue resepnya di bawah. Biar orang lain bisa bikin kue kayak kue saya. Ini boleh. Ini saya bikin baju model begini, bikinnya begini, motongnya begini, jahitnya begini. Nih, silahkan dicontoh. Itu boleh. Menyampaikan ilmu kepada orang lain. Saya bikin taman, nih pohon ini di sini letaknya begini. Sampaikan. Yang tinggi sebelah sini, yang pendek sebelah sini. Jadi kelihatannya indah untuk dipandang. Itu boleh. Tapi kalau memamerkan kemesraan, dalam Islam dilarang. Kecuali punten hanya sesuatu yang umum dilakukan. Misalnya suami istri ketemu cium tangan suami. Misalnya begitu cium tangan suaminya elus tuh kepala istrinya. Ini masih mending karena umum pun melakukannya di mana-mana. Kita dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu, dengan encang-encing kita kalau ketemu kan biasa cium tangan. Kalau yang biasa tampak di depan umum tidak dilarang. Yang dilarang, kenapa? Menampakkan kemesraan walaupun suami istri di depan umum. Memang sih halal. Tapi tadi saya dengar Beduk mengatakan tidak semua yang halal harus diablak-ablak biar orang semua tahu. Tidak. Islam punya aturan. Orang yang Islam tentu dia beriman. Orang iman harus punya rasa malu. Al-haya su'batu minal iman. Malu bagian daripada iman. Malu dengan iman seperti sekeping uang. Satu sisinya malu, satu sisinya iman. Kalau orang tadi punya malu, dia punya iman. Kalau dia punya iman, dia punya malu. Kalau imannya hilang, punya malunya hilang. Kalau orang nggak punya rasa malu, artinya nggak punya iman. Mesra, aduh paling cakep deh gambarnya. Artinya dia tidak punya rasa malu. Kok kemesraan dioper semua orang agar melihatnya. Apalagi dengan kata-kata yang menyanjung, yang berlebih-lebihan. Biar orang pada suka, biar orang pada kagum. Artinya kata Nabi yang pertama dia nggak punya rasa malu. Yang kedua boleh jadi orang yang membacanya, yang melihatnya terpesona dengan istri Anda, dengan suami Anda. Tidak sedikit pasti mereka akan mengejar sosok suami Anda, sosok istri Anda. Apa Anda nggak menyesal? Atau barangkali kalau Anda suami istri mengenakan pakaian yang maaf dalam tanda kutip tidak menutup aurat. Anggota tubuh dari suami maupun istri yang di-share di medsos tadi. Membangkitkan birahi orang. Tidak sedikit orang jadi berbuat mesum. Berbuat zina. Mengundang orang berbuat maksiat. Maka artinya dia biang keroknya. Kalau ada orang berbuat mesum, berbuat zina gara-gara dia bermesraan di medsos. Dengan kelakuan yang masya Allah yang di luar batas keimanan kita. Kalau ada orang menirunya, dia mendapatkan dosa. Kenapa? Dia yang memulai. Inilah yang disebut dengan dosa jariah. Karena dia yang memulai, orang lain mencontohnya. Atau orang lain tertarik, kemudian terinspirasi. Melakukan apa yang dia lakukan itu, masya Allah. Orang melakukan kesesatan gara-gara dia mendapatkan dosa jariah. Ada orang melakukan dosa gara-gara terbangkitkan birahinya oleh dia. Artinya ketika ada orang melakukan dosa, dosanya nempel kepada orang yang ngasih contoh. Maukah Anda mendapatkan ini? Kalau Anda silakan lihat dalam surat An-Nur 58. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ada 3 waktu di mana anak-anak tidak boleh masuk ke kamar orang tuanya. 1. Ketika sebelum subuh. 2. Waktu habis zuhur. Yang ketiga waktu habis isya. Anak-anak kandung kita saja tidak boleh masuk ke kamar kita. Karena ini biasanya maaf dalam tanda kutip
pada waktu-waktu inilah suami istri bermesraan. Dalam ayat ini sangat jelas pelajaran dari Allah buat kita bahwa bermesraan suami istri walaupun halal tidak boleh open bar di depan orang. Semua orang akan melihat, di depan anak kandung saja dilarang oleh Allah. Kenapa diumumkan depan orang? Merasa paling mesra, merasa paling hebat rumah tangga saya. Ini dilarang. Dalam ayat ini saja anak kandung pun dilarang melihat orang tuanya bermesraan, apalagi sengaja dipamerkan kepada orang. Tentu hukumnya adalah salah. Oleh karena itu kita harus menjaga muruah. Apa? Harga diri. Wibawa. Punten, maaf. Kalau ada orang berwibawa, harga dirinya, orang semua senang dengan dia, dia hormat sama dia. Suatu saat, maaf, dia melakukan sesuatu walaupun dengan pasangannya tapi di depan umum. Wibawanya tetap di atas apa jatuh? Jatuh. Makanya kita harus jaga harga diri. Jaga wibawa kita. Mana yang boleh dilihat oleh umum, mana yang tidak boleh. Jangan Anda bilang biar orang lain melihat betapa mesranya saya. Maaf, ini dunia. Tidak semuanya mesra suami istri. Ada kadang-kadang nyebelinya. Makanya pernikahan itu berbulan madu. Tidak ada bertahun madu. Cuman hanya berapa bulan tuh madu. Lama-lama jadi racun. Makanya hati-hati Anda. Jangan sekarang lagi senang bermesraan. Sengaja begitu Anda dapat racunnya disorakin orang. Makanya jaga. Ada tempatnya di mana kita bermesraan dengan pasangan Anda. Hanya di kamar. Anak pun jangan melihat. Apalagi orang lain. Yuk sekarang yang sudah melakukan ini banyak bertaubat karena Allah dan Rasulnya tidak suka dengan orang yang seperti ini. Baik, Baik, Ma. terima kasih. Diingat Bu ya kata-kata Mama tuh. Nanti setelah ini kita lanjutkan lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Ma, Iva kan pengantin baru ya, Ma ya? Ya. Ya. Musim hujan. baru. Nah, waktu kita proses pernikahan itu, di situ ada foto Iva dicium kening Ma sama Dian. Udah di foto Waktu tuh. udah nikah, udah akad. Lagi Udah akad nikah belum? Ma, udah akad, Ya, udah akad, tapi udah sisa Ya. sesi foto-foto gitu. Nggak apa-apa. Nah, Iva posting di Instagram itu bagaimana, Ma? Saran Mama nggak usah lah. Itu kan memamerkan kemesraan. Punten ya Pak, karena Ipah nanyanya ke Mama. Kalau ada orang udah usia berapa belum dapat jodoh juga. Yo si Ipah anak kecil udah dikawinin, gue yang udah segede belum dapat. Nah maaf, tidak mustahil loh Gus, beneran. Makanya kemesraan itu udahlah buat kita suami istri aja. Nggak usah dipamerkan sama orang, biasa-biasa saja. Zaman dulu dari zaman saya masih muda, itu tidak ada kita pakai masukin medsos dipamerin orang, nggak ada. Iya. Paling kalau punya kita foto, misalnya taruh deh di halaman di ruang tamu, Di ruang itu tamu. cukuplah orang yang dekat-dekat yang lihat. Iya. Kalau medsos, masya Allah sekian banyak orang yang melihat. Boleh jadi kalau orang suka dengan kita. Kalau orang tidak suka bisa dikerjain. Ada orang yang mencibirkan dengan kita. Si Ipeh. Baru begitu doang. Nah jadi kita sebetulnya itu yang salah kita. Nggak usah dipamerkan sama orang. Yang penting saya dengan suami saya baik-baik saja. Selesai. Tidak Itu. perlu semua orang tahu urusan kita. Iya. Kita hidup ini harus punya privasi karena punten. Kalau ada orang semua masalah rumah tangga, masalah pribadi dia dikasih tahu sama orang, maaf. Sekarang sahabat. Sekarang nge-like kita, suka dengan kita. Iyalah. Tidak mustahil suatu saat dia benci sama kita. Itu bisa menjadi senjata yang akan menghancurkan kita. Makanya nggak usah segala urusan kita semua masukin di medsos. Alah, siapa kita? Mendingan kita ibadah yang banyak, zikir yang banyak lebih berguna daripada
Berarti itu artinya mah ya, yang sudah diperbolehkan aja, hal aja itu apa namanya nggak boleh gitu ya, Mah ya? Nggak boleh. Halal itu memang sih halal suami istri. Tapi di mana? Tadi kan Tempatnya. An-Nur ayat 58 aja mengatakan anak kandung pun jangan melihat kemesraan orang tuanya. Punten. Kalau depan anak aja nggak boleh, apalagi orang lain. Seandainya maaf, ibu ayah bermesraan, itu anak kita anak 10 tahun, 15 tahun. Dia nggak ngerti hukum. Tidak mustahil sama temannya bermesraan. Apa kita nggak takut itu terjadi? Makanya kita ikutin ayat Al-Quran, ikuti hadis Nabi. Itulah panduan buat kita, biar kita selamat dunia maupun akhirat. Maaf. Kalau kita pamer kemesraan di depan umum, orang tidak suka akan melakukan apapun untuk merusak rumah tangga kita. Yang rugi adalah kita. Silakan, mungkin ada yang dari jamaah mau bertanya juga nih ke Mama nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Mah, nama saya Fadila dari Majelis Talim Istiqomah, Sarolangun Jambi. Mah, galau nih Mah. Ada apa Sarolangun? Ya, jadi gini Mah, sekarang kan kalau kita buka medsos itu rata-rata mereka tuh banyak pasangan-pasangan yang memamerkan kemesraan, ya kan? Nah, jadi yang ingin ditanyakan di sini sebagai mungkin perwakilan dari mereka yang belum menikah. Kan jadi gara-gara lihat postingan itu mah jadi kepengen juga gitu kan Mah. Makanya tadi Mah udah bilang kan. Pengen kan? Jadi gimana pengen sih banget Mah? apa pengen sekali? Pengen sekali. Pengen sekali berarti sekali aja ya. Usia Dila berapa? 22. Alah 22 masih tahun. kecil lu. Seumuran. Ipa, walaupun kecil berapa umur kamu? Dua-dua mah. Kalah saing sama Ipa. Iya nih. Jadi gini Mas, sebagai yang belum nikah ini gimana sih Mas cara mengendalikan diri supaya kita itu nggak terbawa arus gitu jadi kepengen gara-gara ngelihat postingannya seperti itu. Oke, saran Mamah Dila nggak usah terlalu sering buka-buka yang seperti itu. Nggak usah karena membangkitkan bidahi akan berbahaya. Cara mengatasinya bagaimana? Hindarkan, jangan sering dilihat. Kalau sudah pernah dilihat, boleh Dila hapus. Kemudian banyak berpuasa, banyak zikir, mohon kepada Allah kekuatan, banyak sholat malam, minta diberikan jodoh yang terbaik. Nggak usah berkecil hati. Sesuatu yang kira-kira akan merusak hati kita, hindarkan. Untuk sekali melihat, jangan Dila, penasaran, lihat lagi. Itu yang rusak. Karena Rasul bersabda, pandangan pertama untukmu, pandangan kedua darimu. Artinya kalau kita melihat yang pertama, kata Allah, nikmati. Aku begitu agung, begitu mulia. Menciptakan cewek secantik dia, cowok setampan dia. Begitu ngedip, ngelihat yang kedua darimu dan kita mulai berdosa. Saran saya buat Dila dan siapapun Anda yang sekelas dengan Dila, bahwa Anda belum menikah, lihat sekali, tutup mata, selesai. Baik, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau kamu banyak lihat pamer kemesraan, supaya mereka kamu balas, kamu pamer kesedihan gitu. Jangan. Ntar ada aki-aki. Ya Allah kasihan si Dila. Tuh mau sama aki-aki. Yang sering kasihan kan aki-aki. Yang udah mah jarang perhatian. Lu ngajarin ngagak bener lu. Tapi kita itu agak susah sih mah kalau misalnya kita mau terhindar dari medsos karena kita tiap hari main HP segala macam, jadi segala kegiatan biasanya kita nggak sengaja untuk instastory. Sekali lagi, saran saya tidak perlu semua kegiatan dipamerkan sama orang. Yang penting yang saya kerjakan adalah Allah. Lu nggak usah kenapa susah, buktinya Mama. Lu pikir gua nggak punya HP? Punya. Nanti tengah malam baru gue lihat. Ya. Megang HP. Beneran. Iya. Ngapain megang HP mulu? Kapan baca Qur'annya? Iya, Kapan ngapalin ayatnya? Kapan zikirnya? Hayu aja ini mah. Parah. Itu kan pamer kemesraan untuk hal yang sifatnya mungkin romantisme fisik, romantisme. Tapi kalau romantisme sebuah keluarga yang sakinah gitu ditampakkan dengan caption-caption yang alhamdulillah istriku yang soleha selalu membuatkan aku bla 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 gitu. Membuat Jangan setan menggoda. Selama ini istri kalian dipuji yang soleha, digoda oleh setan, tidak mustahil jadi ngelawan. Mau nggak? Enggak. Makanya nggak usah begitu-gitu amat, biasa aja. Bukan saya, ini saya nanya, Ma. Makanya gue jawab, Iya. nggak pakai gitu-gitu amat. Gue Iya. juga dulu kagak pernah ke medsos, biasa aja, Iya, mesra Ma. sampai laki gue mati.
Kagak diganti-ganti. Iya, Ma. Iya, Coba iya. yang pamer kemesraan mah. Iya, Berapa kali ganti. Lihat yang itu. Ih, cantik. Yang Iya. ini dibuang. Ganti Ganti sono. sono. Ganti sono. Emang spray. Spray kan seminggu sekali, seminggu 2 kali. Iya, lu Iya, mikir iya. du. Iya, Ngomong. iya. Iya enggak, soalnya kan banyak juga Pak. Jadi memang dia nggak pamer kemesraan, tapi dia pamer keluarganya tuh kayaknya hubungannya harmonis, sakinah. Silahkan, Gitu. boleh. Tapi itu adalah kebahagiaan rumah tangga. Saya, suami saya, istri saya, anak saya. Selesai. Iya. Minta Minta sama Allah. Sekali lagi. Yang mama khawatir ada orang yang melihat dia iri, tidak suka dengan kita. Melakukan sesuatu. Mau digituin orang. Enggak. Atau karena melihat ini perempuan cantik, mereka berusaha dengan berbagai cara. Setan mah bisa saja. Benar, benar. Ini sebelum terjadi, hindarkan semuanya. Lebih aman. Jadi jangan membicarakan anak di depan orang yang nggak punya anak. Ya, Ma. Ya, jangan. Bicarakan kekayaan di depan orang yang miskin. Ya iya, kayak macam ada orang pakai gelang sampai ketek. Ya Allah, Bang. Wih, saking kaya-kayanya. Tapi kalau misalnya kita memamerkan kekayaan atau kemesraan Kemesraan. itu tujuannya untuk menginspirasi orang, itu bagaimana? Tidak boleh berlebihan. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan. Allah benci dari orang berlebihan. Al-A'raf 31. Kalau hanya sekilas udah, tapi jangan bolak-balik. Itu yang salah. Iya, mah. Jadi kalau niatnya ingin menginspirasi supaya Sekilas aja. sekilas saja boleh ya, Ma. Diperbolehkan ya. Diperbolehkan, Oke, oke. tapi kalau Yang salah sering, berlebihan. Itu. hari Orang ini juga posting, bete. besok Orang posting, aja begini, alah emang lu doang. Iya. Gitu kan. posting mesra lagi di Mekah, lagi di depan Ka'bah, lagi di Madinah gitu. Lagi Ma. tawaf. Lagi tawaf. Lagi sa'i. Lagi saya berdua suami Sholat istri. di haram, taruh HP tuh di bawah. Heeh. Kapan husuknya ibadah? Iya. Gitu ya. Oke, Ma, tapi kalau misalnya saya cuma memposting fotonya Dian gitu, cuma fotonya nggak ada saya, tapi saya bikin caption My Sweet Home. Lah itu juga sama. Sama, nggak ada, walaupun nggak ada IP-nya sama ya, Iya, Ma? nggak ada ipahnya. Seolah-olah ipah tuh, seolah-olah kata ipah, dianlah yang paling tampan. Dianlah yang paling memberikan kebahagiaan kepadaku. Sweet Bagaimana kalau ada yang suka dengan kamu? Ayo. Ada topan, Siap berbagi? ada adik. Siapkah kamu ditaksir orang suami kamu? Tidak, Ma. Makanya segala kemungkinan bisa terjadi. Sebelum itu terjadi, hindarkan. Lebih baik preventif daripada kuratif. Lebih baik pencegahan daripada tindakan. Ngobatin. Baik, jamaah nanti yang belum bertanya, boleh bertanya ke Mama Dede tentang pamer kemesraan. Apa selama hidup selama ini belum pernah dipuji atau dipamerin kemesraan kepada orang lain, atau mungkin jangan-jangan sering pamer kemesraan kepada suaminya sama suaminya kepada orang lain. Nah, silakan tanya ke Mama Dede ya. Tapi setelah ini siapkan pertanyaannya. Jangan kemana-mana. Kami akan kembali lagi untuk Anda tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, jamaah, sekarang waktunya untuk tanya jawab lagi bersama Mama Dede tentang pamer kemesraan. Pertanyaan udah siap, Ibu? Bu, galau, Bu. Iya nih, galau mah. Jangan galau, ibu-ibu, karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Yuk langsung saja Silakan. tentang pamer kemesraan. Silahkan Ibu Coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asob Sophia Lajuba Oh, dari Majelis Ternyata. Taklim Nurul Huda Kota Tasikmalaya. tidak ada. Mah, deh. galau nih mah. Apa Sophia Lajuba? Udah ada Begini, betul Ma. zaman dulu sampai juga namanya ya, Ma. Berbicara mengenai tema pada pagi ini yaitu pamer kemesraan. Bagaimana menurut Mama kalau ada seseorang yang pamer kemesraan dengan tujuan untuk menutupi keadaan yang sebenarnya? Malahan jadi makan hati. Bersandiwara seumur umur. Saya rasa yang berlebihan salah. Di rumah berantem nggak habis-habis. Kalau orang Ciamis bilang namanya awet rajet. Awet tapi berantem melulu. Di depan umum, yang
Makan hati saya jamin. Biasa-biasa saja, jangan berlebihan. Kalaupun lagi marahan, jangan terlalu bermesraan. Biasa saja, bahkan nanti mengandung kecurigaan keluarga. Tapi untuk ini Pak, biar anak-anaknya nggak mengetahui kalau orang tuanya itu sebenarnya tidak harmonis gitu. Iya, betul. Tapi yang salah berlebihan. Kita jangan sampai depan anak-anak berantem, jangan ribut, tapi bermesraan berlebihan pun di depan anak-anak salah. Biasa saja, lagi ribut suami istri, layani suami makan, layani pakaiannya, ngomong biasa saja. Kalau seandainya depan anak-anak gelendotan, bermesraan, begitu ke kamar, saya yakin siapapun tidak nyaman kayak orang munafik. Saran saya walaupun Anda nutup di depan anak-anak, tidak seperti itu. Tapi jangan dar-der-dor ribut di depan anak, karena anak biar tidak mencontohnya. Saran saya, kalau Anda pengen dengar saran saya, karena anak nanya ke saya. Lebih baik kalau ada masalah dalam keluarga, kalau kita nggak mau ribut ngomong, cukup ditulis. Anda kasih ke suami atau tadi beri bantal suami, taruh di setir suami, kalau dia mau berangkat kerja. Saya merasakan, itu meminimalisir keributan. Jadi nggak pakai dar-der saya ngomongnya, enggak. Saya tulis aja di kertas, taruh, dia akan membacanya. Nanti dia ngomong pelan-pelan. Karena kalau saya ngomong jadi emosi. Jadi daripada kita munafik di depan anak-anak. Seperti orang yang bermesraan di dalam kamar dar-deror. Anak-anak kaget. Bagaimana kalau anak melihat, hah ternyata mama sama ayah begitu ya. Artinya bohong-bohongan. Sekali lagi, silahkan biasa normal saja. Jangan dengan kemesraan yang berlebihan. Karena itu akan menyakiti suami istri tadi. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru tahu ternyata Ibu Sophia Lajuba yang ini. Mirip Sophia Lajuba kata orang. Mana orangnya Bu yang ngomong gitu? Jadi usia Latsuba berapa? Ibu, usia Ibu. Pakai mic Bu. 50. Usia Ibu berapa Bu? 50 kemarin 14 Februari. 50 Kemarin tahun 14 Februari. sementara Sophia Latsuba berapa? Saya belum tahu. Artinya Mungkin 50 sama maaf, lagi. dalam kutip bukan karena Sophia Latsuba terkenal bapaknya begitu ibunya melahirkan dikasih nama Sophia Latsuba, bukan. Berarti karena emang udah ada di benak orang tuanya. Iya, Jadi iya. bukan, kan suka ada begini. Misalnya seneng sama Bedu, Pemain bola anaknya atau? dikasih mana? Bedu, nama Bedu. Seneng sama Agus Muhaimin, anaknya dikasih nama Agus Muhaimin. Artinya bukan begitu. Bukan begitu ya, Bukan. Bang. Ternyata Karena seumur. kesamaan ide lah ya, Bang. Kesamaan ide. Oke. Ya, iya kayak nama Dedeh banyak. Sekampung itu Dedeh dua. Iya. Jadi kalau ada orang siapa namanya Dedeh pasti ada orang Ciamis gitu. Geus katebak lah ku sararea oge. Oke, Ibu Sophia Lajuba, terima kasih ya. Terima kasih ya Bu ya. Alhamdulillah sekarang Ibu Sophia Lajuba sudah berhijab sekarang. Silakan penanya selanjutnya. Yuk Ibu merah. Wih, mana harerang. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya, nama saya Puji dari Oke ya. Oke, Ibu Puji saya sudah kenal Dari- sekarang. Ada apa ya? dari Majelis Ta'lim Al Barokah, Rawajati Kalibata. Oke. Galau mah, Ada apa? Puji sudah kenal sekarang? begini mah mau tanya, kita kan pernah berdua istilahnya sama suami jalan ke kafe. Nah Asik terus ke kafe. biasa aja. Nah terus ngelihat ada tuh yang lebih tua dari kita, mesra banget sama istrinya. Suap-suapan, makan bareng, terus ketawa-tawa. Itu kita berdua suami ini perlu contoh gak begitu? Usah. Jangan-jangan bukan suami istri. Iya. Jangan-jangan pacarnya. Ayo. Di rumah mah sama bininya manyun. Di kafe dengan pacarnya, aduh pelukan. Anda bayangkan kalau dia suami istri di rumah sudah kenyang berpelukan bermesraan, saya jamin nggak bakal di kafe. Nggak bakal, oke? Oh gitu.
Jadi Ma. bukan, jangan dipamerkan di depan umum. Dan saya jamin insya Allah itu bukan suami istri. Boleh jadi bokin-bokinan, cabe-cabean. Apa namanya? Gebetan. Gebetan, Ma. Walaupun udah lebih tua dari kita Usia gitu lebih tua, misalnya. Ma. Walaupun maaf ada yang pacaran usia 70 tahun kok. Ada, betul. Tapi seandainya pun mereka suami istri, punten. Duduknya di pojok lah, jangan sampai ada orang lihat. Dan jangan berlebihan. Boleh misalnya suami mengecup, boleh. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. An-Nisa 19. Wahai para suami, pergauli istri dengan ma'ruf. Misalnya kalau hanya didekap, dituntun ketika jalan, dikecup itu wajar. Tapi kalau bermesraan, berlebihan, itu salah. Karena Al-Quran mengajarkan mesra walaupun halal jangan di depan umum. Kalibata. Terima kasih Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu kagak lihat tiap dia bergerak palanya. Iya. Budi cak, budi nongmon, herang. Cereng banyak bintangnya. Ya gitu. Lagi pusing berarti mah ya. Lagi pusing banyak bintangnya. Lalier. Berarti mah memang dari namanya aja sudah sebenarnya tidak boleh ya. Segala sesuatu yang dipamerkan itu sebenarnya sudah tidak boleh ya, Ma ya. Iya, pamer. Pamer. Pamer itu merasa saya punya kelebihan daripada orang lain. Lihat tuh gue. Gitu. Apapun itu, mau kemesraan, mau ibadah, mau apa, Kekayaan, kekayaan. jangan. Itu jadi dipamerkan nggak boleh ya, Ma ya. Iya. Iya. Ya. Nah. Jadi kalau mesra jadi sih boleh, pamernya nggak boleh ya, Ma. Iya. Mesra boleh di tempatnya. Jangan Tidak di untuk muka dipamerkan. umum. Gitu. Silakan Ipa. Ya, Ma tadi Iva keinget sama hari ulang tahunnya Ibu Sophia Lacuba 14 Februari. Oh, 14 Februari. Iya, itu kan hari Valentine mah. Kalau kata orang sama Kata orang, kita mah enggak, Ma. Nah, Ipa banyak follow artis gitu ya, Ma ya. Biasanya di hari itu banyak tuh yang memamerkan kemesraan, tapi bukan pelukan, mah. Dia foto bunga mawar gitu, terus kata-kata gitu, mah. Salah. Valentinan itu bukan aturan agama kita, agama tetangga. Kita mah umat Islam kembali ke Quran, ke hadis Nabi. Taroktu fikum amroini lan tadillu matamasatum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin. Al-Quran dan sunnah Rasul. Jangan ikut-ikutan. Rasul bersabda, kalau yang ikut kita dengan orang lain, artinya dia menjadi orang lain. Mau nggak jadi orang lain? Bukan umat Nabi. Mau nggak? Nggak usah ikut-ikutan orang. Umat Islamnya berkasih sayang sepanjang masa. Bukan hanya satu hari. Tekor amat setahun cuma tanggal 14 doang. Iya, Pak. Kita mah setiap saat diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya selalu berkasih sayang kapanpun itu. Bukan terbatas hanya satu hari. Kalau mau jangan pas tanggal 14, tanggal 15-nya kayak atau sebelumnya. Tiap hari. Tapi jangan dalam rangka hari kasih sayang, jangan. Nggak usah lah lu ngatur-ngatur juga. Udah nggak usah dah. Repot bener. Ya pokoknya udah jangan, kalau mami bilang jangan, udah jangan dah. Udah, Salah pokoknya. dalam Salah. agama. Nanti Iya. ikut-ikutan orang, lu mau. Jadi nggak diterima sebagai umat Nabi Muhammad. Iya. Rugi tahu. Kasih sayang sama tiap hari. Suami, istri, tetangga, keluarga, teman, saudara. Selesai. Iya. Ngapain ngikut-ngikut. Orang setahun cuma satu hari tekor lo. 365 hari. Kasih sayang cuma sehari. Umat Islam setiap hari. Penuh dengan kasih sayang. Rahman Rahim ya, Maya. Rahman Rahim. Oh, Malahan iya. banyak teman-teman di kampus gitu ya. Ini sama pacarnya mah Kenapa gitu. Kok selfie terus Tuh pacarnya aja udah nggak boleh. ngerayain hari itu Artinya gitu. pacarannya sudah salah. Ngerayain hari itu pun salah. Di medsos salah. Udah 3 kali 3 kesalahan. kali kesalahan. Hati-hati. Kalau tukang bunganya salah nggak mah tuh yang jual tukang bunga? Tukang bunga mah girang. Karena tukang bunga di rawa belong tuh. Masya Allah kalau ada yang beli girang. Pasti daripada besok layu. Iya benar-benar. Baik Jawa, terima kasih buat pertanyaannya ya yang di studio. Dan buat yang di rumah juga jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi. Untuk itu, Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah ibu-ibu alhamdulillah tak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir. Dan seperti biasa di segmen ini Mama akan menjelaskan atau menyimpulkan pembahasan kita tentang pamer kemesraan. Serta akan ditutup doa oleh Mama. Silahkan Ma. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Bolehkah suami istri
memamerkan kemesraan di depan umum. Memang ketika seorang sudah menikah, suami istri halal mau ngapain juga termasuk hubungan badan. Tapi tidak semua yang halal dipamerkan depan umum. Artinya apa? Ada batasannya. Rasul mengajarkan harus punya rasa malu. Al-haya su'batum minal iman. Malu merupakan bagian iman. Kalau orang punya rasa malu, dia punya iman. Kalau orang punya iman, dia punya rasa malu. Kalau dia tidak malu mempertontonkan kemesraan di depan umum, artinya maaf, Rasul menyatakan dia tidak beriman. Kita harus menjaga muruah, menjaga kehormatan, menjaga wibawa diri kita. Saya yakin, seyakin-yakinnya walaupun mereka suami istri, kalau berlebihan bermesraan di depan umum, wibawanya hilang. Orang melihat dia seolah-olah seperti binatang. Kok depan orang bermesraan? Kita harus tahu batas di mana kita bermesraan. Karena Al-Quran dalam surat An-Nur 58, Allah pun berfirman, kalian 3 waktu yang tidak boleh anak-anak kalian masuk ke kamar. Yang pertama sebelum subuh, yang kedua waktu zuhur, dan yang ketiga habis sembahyang isya. 3 waktu inilah anak kandung saja tidak boleh melihat bagaimana orang tuanya bermesraan. Apalagi orang lain. Makanya saran saya, walaupun Anda punya HP, Masya Allah dia senang dengan medsos, silahkan. Tapi kita bisa memilah dan memilih mana yang layak, mana yang tidak, mana yang etis, mana yang tidak. Jaga akhlak seorang muslim yang baik. Jangan sampai akhlak kita rusak gara-gara bangga dengan kemesraan suami istri. Yuk hindarkan. Kalaupun seandainya pernah kita melakukan, saran saya banyak bertaubat. Mohon ampun kepada Allah. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu, walakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Dengan iman dan ketakwaan kami kerjakan segala perintah-Mu. Kami jauhi apa yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Kami sadar ketika kami sudah menikah, halal kami bermesraan bahkan berhubungan suami istri. Namun ajaran Rasul-Mu mengajarkan kepada kami bahwa kami tidak boleh bermesraan di muka umum. Kami harus ada rasa malu karena kami manusia bukan binatang. Apakah Engkau akan memberikan orang-orang tadi membawa semua yang mereka inginkan di hadapan orang ramai? Saya yakin ya Allah Engkau tidak suka dengan apa yang mereka lakukan selama ini. Kami bermohon kepadamu ya Allah, dengan apa yang Kau sampaikan kepada dada-dada kami, tanamkan di dada kami tentang keimanan, tanamkan di dada kami tentang ketakwaan, tanamkan di hati kami rasa malu, malu dilihat orang lain walaupun kami suka dengan pasangan kami. Ya Allah, tolong jaga hati kami. Tolong bimbing hati kami agar kami tidak memamerkan kemesraan dengan pasangan kami ke depan orang lain. Tapi kami mensyukurinya agar Engkau tetap membina rumah tangga kami mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddatan, warahmah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa menambah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berhenti untuk pamer kemesraan di muka umum. Termasuk ini mah foto hari jadi pernikahan, posting. Itu juga nggak boleh kena ya? Nggak usah lah. Nggak usah ya. Buat di dalam keluarga kita aja, intern kita. Intern kita aja. Jadi selamat hari jadi 10 tahun pernikahan. Nah itu juga nggak boleh diposting ya Bu ya. Jelas berarti. Oke buat Anda baru terima kasih ya. Musiknya. Ipe, terima kasih Mah. Makasih ya Mah ya. Sekali lagi Mah buat Tausia, terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah
Mama, Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.